Oke, kembali lagi kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Ruang lingkup masih tetap dalam bab JavaScript ya. Tapi untuk kali ini dalam JavaScript kita akan belajar yang namanya fungsi atau function ya. Fungsi atau function. Bapak yakin kemarin juga sudah mencoba ya yang function itu kalian ketika tugas event kemarin mungkin sudah pada mencoba semuanya memakai function. Nah, itu kalian sebetulnya sudah pakai function ya. Tapi untuk kali ini kita akan bahas ada cara penggunaannya lebih dalam ya. Lebih dalam lagi bagaimana kita akan belajar tentang penggunaan function khususnya dalam memberikan parameter ya, parameter. Nah, sebelum masuk ke praktek ya, mungkin akan Bapak jelaskan sedikit ya summary-nya apa sih itu function ya. Apa itu function atau fungsi? Adalah subprogram, subprogram. Oke, ulang-ulang. Fungsi atau function adalah subprogram yang bisa digunakan kembali ya, digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain ya. Jadi fungsi itu di dalam JavaScript adalah sebuah objek ya, karena memiliki properti dan juga metode. Mungkin bagi kalian ya, bagi yang mendengarkan konsep ini cukup membingungkan ya, apalagi yang belum mengenal konsep OOP ya, OOP. Tapi tenang aja, untuk itu kita pelajari dulu sekarang tentang fungsi, nanti Bapak akan bahas tentang objek ya, objek dan OP di kesempatan yang berbeda ya. Oke, itu sedikit ringkasan tentang fungsi ya, atau function ya. Kita langsung aja praktek. Kenapa buka Spotify? Oh, biasa pakai Sublime ya, pakai Sublime. Kita create new file, save, namanya apa ya? Fungsi ya, fungsi.html. Save ya, save. Kita coba buka filenya, fungsi. Nah, ini klik aja 2 kali. Nah, kosong ya. Oh, biasa bikin HTML biasa ya, format HTML standar. Title-nya fungsi JS lah ya, itu bebas lah. Biar jelas. Nah, kita mau bikin studi kasus ya. Kita tadi kan Bowo bilang fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali ya, yang bisa digunakan kembali. Oke, kita akan buat sebuah studi kasus ya. Jadi ceritanya akan ada 10 tombol ya, ya 10 tombol. Ketika diklik itu akan menampilkan nama yang berbeda-beda ya, tapi dengan satu fungsi. Jadi misalnya bikin 10 tombol, kalian nggak perlu bikin 10 function, nggak perlu. Jadi untuk fungsi itu bisa digunakan berulang kali ya. Oke, langsung aja prakteknya ya. Mau bikin button. Misalnya nama ke-1 ya. R. Buat ke bawah ya. Buat enter. Coba di-refresh dulu. Nah, ini nama ke-1 ya. Kita bikin 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelebihan 1. Nah, udah ya? Udah. Biar nggak terlalu
rapat ya, kita kasih BR lagi ke bawah. Nah, nama ke-1, nama ke-2, sampai nama ke-10 ya. Oke, selanjutnya kita bikin text script ya, kayak gini. Terus bikin function ya. Sebetulnya penulisan cara bikin function itu ada 4 ya, 4 format penulisan. Yang kemarin kalian coba dan yang akan Bapak praktekkan itu akan pakai cara pertama, dan itu cara standar ya, cara standar. Pertama bikin function ya, tulisan function, fungsi dalam bahasa Inggris, terus nama fungsi. Misalnya function apa ya? Munculkan nama ya. Nah, di sini nggak boleh pakai spasi kayak gini, nggak boleh pakai kutip kayak gini ya. Pokoknya kalau ada spasi atau apa, pakai underscore ya. Atau mau gini juga boleh. Munculkan nama ya. Nah, formatnya kayak kemarin, kurung buka, kurung tutup ya. Di sebelahnya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di enter aja. Nah, di sini script yang dalam fungsi itu mau apa gitu ya. Tadi studi kasusnya mau menampilkan nama ya, nama. Oke, misalnya alert apa ya, misalnya Dodi ya, Odoy aja, Odoy Sudrajat, titik koma ya, koma. Oke, panggil functionnya. Oh ya, sorry, ralat. Untuk catatan, kemarin kan Bapak bilang untuk event, pas event ya, pas on click itu nggak harus pakai selector ya, yang pakai ID itu sebetulnya nggak perlu lah. Jadi langsung aja on click kita pakai event on click ya, munculkan nama, buka kurung tutup. Oke, kita refresh. Nah, Odoy Sudrajat, Odoy Sudrajat ya, Odoy Sudrajat. Oke, kita kopas aja ke yang lain ya. Jadi menampilkan nama ya, pop up alert, tapi cukup tulis satu kali fungsi ya. Jadi dipanggil berulang-ulang kayak gini. On click, misalnya ini on apa, on double click ya. On double click atau on apa, bebas. Pokoknya ininya bisa dipanggil secara berulang-ulang ya. Oke, refresh ya. Kita klik ya. Begitu seterusnya sampai tombol ke 10 ya, nama ke 10. Nah, selanjutnya ini sebetulnya nggak ada perbedaan ya kayak kemarin yang manggil function dalam materi event yang kemarin. Nah, perbedaannya ya ada kayak gini. Bapak mau setiap tombol itu menampilkan nama yang berbeda-beda, tapi tetap fungsinya cuma satu. Nah, gimana caranya? Caranya gini, kita akan pakai yang namanya parameter ya. Parameter. Apa itu parameter? Nah, bisa dilihat langsung, disimak ya. Jadi misalnya kita kasih dulu di sini ya, di sini di setelah nama function kurung buka kurung tutup di tengah-tengahnya ya. Misalnya kita kasih parameter misalnya nama ya. Ini bebas ya, mau nama, mau nama aja ya, atau nama dia, nama mantan ya misalnya. Oke, nama mantan misalnya. Nama aja lah. Nah, ini nama. Nah, ini yang alert ini hapus aja, kutipnya juga hapus. Nah, si nama ini simpan di sini. Oke, udah. Kita coba refresh. Harusnya error, undefined ya. Undefined. Kenapa? Karena ketika manggil ini harus ada nilai yang diisi di sini, satu nilai ya. Jadi di sini harus diisi. Misalnya
apa ya? Misalnya karena kita yang akan masukkan itu jenis string ya, jadi harus pakai kutip ya, kutip satu. Jadi kalau yang di sininya diapit kutip 2 kutip ya, jadi di sininya 1. Misalnya odo ya, odoy sudrajat. Refresh. Nah, odoy sudrajat. Misalnya nama yang kedua, yang ketiga pasti undefined ya. Tidak terdefine atau tidak ditemukan karena parameternya kosong di sininya pada kosong ya. Nilainya pada kosong. Oke, misalnya odoy sudrajat, misalnya Budi sudahlah gitu ya. Sudahlah. Misalnya apa lagi ya? Nama satu ya atau gitulah, pokoknya lah bebas ya. Yang penting intinya semua nilai ini harus terisi ya. Nama satu, nama dua, dia misalnya atau apalah. Angka juga bisa 1, 2 ya. Kalau angka nggak perlu pakai kutip ya. String, kalau string nggak perlu. Nah gini, kita refresh. Tadi nama ke-1 Audrey Sudrajat ya. Terus nama kedua harusnya Budi Sudahlah. Oke, udah Budi Sudahlah. Nama ketiga nama 1, yang di bawahnya nama kedua, nama 2 ya. Terus dia. Terus tombol ke-6 harusnya munculkan 1 ya, angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, itu cara penggunaan tentang parameter. Pak, saya maunya mau nampilin 2, misalnya selain nama munculin apa misalnya ya, jenis kelamin ya, bisa. Nah, di sininya kalian tambahin lagi parameternya, misalnya koma ya, koma JL. Ya, misalnya ini enggak JL jenis kelamin ya, atau apalah JL, JK, ya apalah bebas. Nah, di sini pun harus misalnya kalian mau nampilin nama beserta jenis kelaminnya ya di alert tadi. Misalnya cukup gampang untuk menyambungkan variabel. Yang pertama adalah pakai plus jenis kelamin. Nah, itu ya. Nah, di sini tinggal diisi misalnya pria L aja ya. Cepat L koma ya. P ya. P. Nah, refresh. Nah, akhirnya Odoy Sudrajat L. Nah, ini kan menyatu ya, gak enak. Gak enak. Harus dijauhin ya, harus dipisahin. Tapi jangan jauh-jauh ya dipisahinnya. Kasihan ya. Oke, kita kasih plus lagi di sini, kutip-kutip spasi ya. Nah, dikasih spasi di sini. Oke, segitu dulu mungkin untuk materi kali ini ya, tentang pemanfaatan function atau fungsi beserta penggunaan parameter ya. Oke, untuk tanya jawab kita lanjutkan di Zoom ya. Ini juga harus sama ya, harus ada parameternya, misalnya L atau P atau bebas atau mau dikosong juga apa-apa, yang penting harus ada nilainya ini. Jadi misalnya ini ke-8, 9, 10 kosong ya, pasti undefined ya, tuh undefined. Ini undefined itu error ya, tidak ditemukan. Yang penting misalnya yang ke-6, ke-7 kosong juga kayak gini nggak apa-apa ya, kayak gini. Nah, tuh kayak gini nggak error karena diisi, walaupun kosong juga ada isinya gitu ya. Bukan ada isinya, maksudnya nilainya di set ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan di Zoom. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Jangan godin ya. Jangan
apalah pokoknya. Oke.